Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan terkait bab dimensi 3. Kita masuk pada materi sudut pada bangun ruang. Yang pertama adalah proyeksi garis pada bidang. Oke, jadi pada gambar I1 diberikan bidang P, kemudian diberikan garis L, kemudian di situ dua buah titik melalui garis L tersebut. Nah, ada titik A, titik B. Maka titik A diproyeksikan menembus bidang P, yaitu nanti ketemunya di titik atau perpotongannya di titik A aksen. Kemudian untuk titik B diproyeksikan pada bidang P, menembus bidang atau perpotongannya adalah B aksen. Nah, dalam proyeksi ini memiliki konsep atau sifat tegak lurus ya. Nah, jadi dia terhadap bidang itu nanti garis itu tegak lurus, atau dikatakan sebagai proyeksi ortogonal garis L pada bidang P. Nah, dulu kalau pada materi vektor di kelas 10 ada proyeksi ortogonal, diberikan suatu garis, kemudian ada bidang. Nah, maka kan tegak yang garis lurusnya terhadap bidang itu atau tegak lurusnya merupakan proyeksi. Hasil proyeksinya adalah jaraknya itu. Oke. Gambar I2 terdapat bidang PQRS, kemudian diketahui garis AC diberikan suatu sinar cahaya. Nah, di sini terdapat suatu proyeksi di mana titik C menembus bidang, yaitu nanti terdapat perpotongan C aksen. Maka AC aksen itu adalah bayangan garis AC akibat pantulan sinar atau cahaya vertikal ke bidang PQRS. Nah, sehingga garis AC aksen itu disebut sebagai proyeksi garis AC. Proyeksi itu artinya adalah juga sebagai bayangan. Nah, jatuhnya garis itu adalah di C aksen. Nah, kemudian di sini terbentuk suatu sudut theta, sudut antara AC dan bidang PQRS yang diwakili dengan sudut CAC. Oke, contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD. Nah, yang pertama ini. Kita lukis dulu kubusnya ya, yaitu kubus ABCDEFGH. Kemudian setelah melukis kubus ABCDEFGH, kita tarik suatu titik menuju titik F atau garis AF jadinya. Nah, di situ garis AF berhubungan dengan bidang ABCD, maka kalau kita mencari proyeksinya, kita tarik yang tegak lurusnya. Berarti kan itu adalah garis FB. Berarti hasil proyeksinya adalah yang AB. Jadi proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD adalah AB. Nah, ini adalah garis AF. Kemudian diproyeksikan tegak lurus FB. Nah, jadinya kan di sini nih FB. Kemudian hasil proyeksinya maka titik A menuju titik B. Itu hasil proyeksi AF, yaitu terhadap bidang ABCD, yaitu adalah AB. Nah, kemudian diketahui garis AH serta bidang BDHF. Nah, kita mau cari hasil proyeksinya. Langkahnya sama, kita lukis dulu kubus ABCDEFGH, kemudian
tarik garis atau titik A ke H menjadi garis AH. Kemudian bidang BDHF, tarik titik B ke D, tarik titik H ke F, jadilah bidang BDHF. Maka proyeksinya adalah yang tegak lurusnya. Proyeksi AH berarti nanti jatuhnya di bidang BDHF, yaitu HP. Oke, HP dengan bidang AP itu tegak lurus ya. HP dan AP itu tegak lurus sehingga proyeksinya adalah HP. Nah, berikutnya adalah sudut antara garis dan garis. Dua garis yang tidak sejajar dalam ruang, nanti ada dua buah kemungkinan. Dia berpotongan atau bersilangan. Kalau dia berpotongan artinya dia berada pada satu bidang. Nah, kalau dia bersilangan berarti dia terletak pada dua buah bidang yang berbeda. Atau di sini dibahasakan tidak berada dalam satu bidang yang sama. Yang pertama berpotongan. Sudut antara dua buah garis L dan M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan F. Dapat kita lihat pada gambar ini. Ada bidang, kemudian ada dua buah garis L dan garis M. Nah, maka di sini terbentuk suatu sudut. Nah, sudutnya adalah sudut theta. Oke, kalau dia bidangnya persegi, maka nanti di situ berpotongannya adalah tegak lurus. Kalau bidangnya persegi panjang, berarti hanya berpotongan, tidak tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah perpotongannya, diberi titik O namanya. Kemudian sudutnya apa saja? Bisa sudut QOP, bisa atau sudut yang di sini ya, Q aksen OP aksen. Berikutnya adalah dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan, sudut antara dua buah garis L dan M yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari dua garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis L dan M. Oke, jadi kita lihat aja pada gambarnya. Jadi untuk yang di alas ya. Nah, ini saya katakan alas, yaitu diwakili oleh bidang L. Untuk yang tegak dapat dikatakan sebagai bidang yang kedua ya. Di sini ada garis M. Nah, maka untuk garis L itu adalah saling bersilangan. Dia tidak berpotongan karena berada di bidang yang berbeda. Atau dikatakan di sini adalah definisinya bersilangan. M dengan M aksen kan sejajar tuh. Kemudian untuk L dan L aksen sejajar. Nah, tetapi untuk L aksen dan M aksen itu kaitannya adalah bersilangan. L dan M juga bersilangan, seperti itu. Oke, ini ada contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis-garis AH dan AC
Yang B-nya AE dan ED. Kalau untuk AH dan AC, nah nanti dia akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Ini kita tarik garis A ke H, kemudian A ke C, maka nanti dihubungkan juga C ke H. Ketiga sisinya itu sama, diagonal sisi. Kalau diagonal sisi atau diagonal yang terletak pada bidang, itu adalah R akar 2, rusuk akar 2. Rusuknya kan 4, maka ada akar 2. 4 akar 2 jadinya. Nah, ketiga ini sisinya. Jadi kalau sudut segitiga sama sisi berapa? Nah, kalau suatu segitiga besar sudutnya 180 derajat. Karena sisinya ini sama, maka ketiga sudutnya juga sama. Berarti 180 bagi 3 adalah 60 derajat. Oke, seperti itu. Sekarang kalau yang AE dan ED-nya kita dapat simak pada slide berikutnya. Nah, kalau AE-ED kita lihat gambarnya AE-ED. Oke. Sudut yang terbentuk dari AE-ED berarti yang mana? Ada garis AE dan ED. Nah, berarti ilustrasinya kayak gini ya. AE-ED berarti di sudut E, atau sudutnya itu berada di titik E. Nah, sehingga besar sudutnya adalah kita bisa cari menggunakan nilai tangen. Kan ini kan di depan sudut nih, 4 cm. Kemudian samping sudut 4 cm. Tangen theta sama dengan 4/4 yaitu 1. Yang nilainya 1 adalah 45 derajat. Nah, gitu. Bisa nanti kalau ada pertanyaan dari para santri sekalian, bisa nuliskan pada kolom komentar berikut. Kemudian ada sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Contoh nih, ada bidang P, kemudian ada garis. Ini kan garis dan bidang namanya. Maka sudut yang terbentuk itu yang mana? Sudut yang terbentuk adalah CAC aksen. C aksen itu adalah proyeksinya dari titik C. Hasil proyeksi AC adalah AC aksen. Ya, insya Allah mudah dipahami bagi para santri sekalian. Bisa mereview materinya dengan pelan-pelan ya. Oke. Diketahui kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 2 cm. Tentukan sudut antara BH dan bidang ABCD. Yang kedua, hitunglah besar sudut antara BH dan bidang ABCD. Sudut antara BH dan ABCD, maka yang terbentuk di sini, di alfa. Kita nanti banyak menggunakan proyeksi ya. Nah, H ke B ini dan bidang ABCD, tarik H menuju D dulu, karena ini yang tegak lurusnya. Baru hasil proyeksinya B ke H itu adalah B ke D. Di sini membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, kita bisa gunakan apa? Ya, nilai tangen ya. Sudutnya udah dapat, baru nilai tangennya. Berarti kalau nilai tangen dulu apa? Depan sudut dibagi samping sudut atau HD per BD. HD-nya itu rusuknya 2, kemudian diagonal bidangnya 2 akar 2. Nilai tangennya alfanya adalah 2 per 2 akar 2 atau setengah akar 2. Ini adalah hasil rasional. Nah, alfanya bisa menggunakan kalkulator, yaitu nilainya 35,26 derajat. Kalau nggak punya kalkulator, bisa unduh di Play Store ya, kalau menggunakan Android. Nah, gitu. Jadi sudutnya yang terbentuk antara bidang BH dan bidang ABCD itu adalah 35,26 derajat. Nah,
sekitaran segitu. Oke, yang berikutnya adalah sudut antara dua bidang. Nah, contohnya pada gambar, jadi dua buah bidang itu nanti juga membentuk sudut. Konsepnya sama seperti pada garis dengan bidang. Nah, cuman ini langsung bidangnya, jadi agak hati-hati nanti. Konsepnya juga menggunakan tegak lurus. Bidang U dan bidang P berpotongan di suatu garis yang dituliskan dengan garis ini ya, Q, U, P. Garis PQ pada bidang U dan garis PQ itu tegak lurus terhadap UP. Nah, jadi garisnya PQR pada bidang P dan garisnya QR tegak lurus garis UP, sehingga sudut PQR adalah sudut tumpuan yang merupakan sudut antara bidang U dan bidang P. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini nanti ini jatuhnya P ke bidang. Nah, contoh soalnya kayak gini. Diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuknya 6. Tentukan sudut antara bidang ABGH ABCD. Oke, kalau sudut bidang ABGH ABCD bisa diwakili dengan suatu segitiga BCG atau ADH, itu sama. Nah, di sini terbentuk sudut beta. BCG atau ADH, atau bisa nama lainnya dari belakang CBG atau DAH. Kemudian hitunglah besar sudut antara ABGH dengan ABCD. Oke. Kita gunakan tangan ya. Nah, diambil CBG tadi. Untuk CG rusuk tadi adalah 6. BC juga 6, maka 6 per 6, nilai tan betanya 1. Nilai yang tan yang bernilai 1 kan betanya adalah 45 derajat. Jadi sudut yang terbentuk pada bidang ABGH dan ABCD adalah 45 derajat. Oke, saya review untuk pertanyaan yang C. Tentukan sudut antara bidang BDHF dengan AFH. Oke. BDHF dan AFH. Untuk BDHF dan AFH, yang manakah sudutnya? Kita lukis dulu B ke D, H ke F, kemudian ada AFH. Ya, di sini ya, yang kecil ini sudut ALP. Nah, membentuk sudut segitiga siku-siku juga. Ini kebetulan dia sebidang, LP proyeksinya, kemudian AL. Ada garis AL, maka bisa dihubungkan dengan AP. Ini adalah sudutnya, yaitu sudut L. Membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau kita cari sudutnya ALP, ini diperbesar tadi ya. Untuk AP, itu kan setengah dari diagonal bidangnya tuh, yaitu 6/2, setengahnya berarti 3/2. Dibagi LP tadi, itu tingginya kubus tuh sama dengan rusuk, yaitu 6. Berarti setengah per 2, nilai tetanya adalah sekitar 35,26 derajat. Jadi sudut antara BDHF dan AFH adalah 35,26 derajat.
Nah, sudah pada akhir ya rupanya untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk para santri sekalian bisa memahami lagi definisi-definisi sudut, besar sudut dalam bangun ruang. Konsepnya itu sama seperti jarak titik ke garis, titik ke bidang menggunakan konsep tegak lurus. Tadi sudah ada belajar sudut antara dua bidang. Sudut antara garis dan bidang. Ada definisi dua garis bersilangan, dua garis berpotongan. Nah, gitu. Baik, para santri sekalian, demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.